Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Indah Channel. Baik teman-teman, nanti bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023. Jadi, peraturan presiden ini adalah dasar untuk melaksanakan penggunaan dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023. Nah, langsung aja ya. Salah satunya yaitu dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAFISI adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional. Mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini Pemda adalah, daerah otonom adalah, nih tetap sama ya. Nah, ini di pasal 2, DAKVISI terdiri atas tematik atau bidang atau subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023. Kemudian pasal 3, bahwa pengelolaan setiap tematik bidang atau subbidang DAK fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK fisik tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Jadi tercantum dalam lampiran ya Bapak Ibu ya. Kemudian ayat 2, petunjuk teknis DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat ketentuan mengenai menu kegiatan, kriteria lokasi prioritas, tata cara pelaksanaan kegiatan, mekanisme pengadaan barang jasa, model spesifikasi dan atau standar teknis target keluaran, kemudian pelaporan pelaksanaan kegiatan, kemudian capaian hasil jangka pendek. Ayat 3, Menteri Pimpinan Lembaga dapat mengusulkan perubahan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Kemudian yang 4, usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima paling lambat 2 bulan setelah peraturan presiden diundangkan. Kemudian ayat 5, perubahan atas lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 4, pelaksanaan DAK fisik mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal, kemudian produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, dan atau produk dalam negeri. Ayat 2, penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat pasal 5, dalam hal terdapat permohonan penghentian penyaluran DAK fisik oleh menteri atau pimpinan lembaga, menteri dapat melakukan penghentian penyaluran DAK fisik. Ayat 2, penghentian penyaluran DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah pembahasan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara atau lembaga terkait. Ayat 3, penghentian penyaluran DAK fisik sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan keputusan menteri. Kemudian 4, berdasarkan keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Negara atau lembaga terkait melakukan penyesuaian atas rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Kemudian pasal 6, pemerintah daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang atau subbidang yang didanai DAK fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu kepada yaitu dokumen usulan, hasil penilaian usulan, hasil sinkronisasi dan harmonisasi, hasil penyelarasan dan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah, dan alokasi DAK fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan belanja negara. Ayat 2, dalam hal hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D,
seluruhnya tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah. Nilai usulan kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain. Kemudian dalam ayat 3, dalam hal sebagian usulan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D telah ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh pemerintah daerah, sisa nilai kegiatan usulan dapat digunakan untuk kegiatan lain pada bidang atau sebidang yang sama setelah dilakukan perubahan atas rencana kegiatan. Kemudian ayat 4, dalam hal rencana kegiatan telah disetujui oleh Kementerian Negara atau lembaga, sisa nilai kegiatan usulan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat digunakan setelah kepala daerah mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan kepada Kementerian Negara atau lembaga. Ayat 5, Kementerian Negara atau lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lambat tanggal 14 Maret 2023. Kemudian ayat 6, dalam hal tanggal 14 Maret 2003 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pemberian persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan pada hari kerja berikutnya. Kemudian pasal 7, ayat 1, usulan rencana kegiatan atas alokasi dana fisik per subbidang atau bidang per subbidang untuk daerah baru sebagaimana diatur peraturan presiden mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja mengenai tahun anggaran 2023 disampaikan oleh daerah baru kepada Kementerian Negara atau lembaga untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat dilakukan pada tanggal 14 April 2023. Kemudian ayat 3, dalam hal tanggal 14 April bertepatan dengan hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya. Kemudian pasal 8, penyampaian dan persetujuan atas usulan rencana kegiatan daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana fisik. Kemudian ayat 9, pemerintah daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek dana fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni 2024. Kemudian laporan capaian hasil jangka pendek dana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat capaian indikator, kendala, dan data dukung. Ayat 3, laporan capaian hasil jangka pendek dana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat menjadi pertimbangan penilaian usulan dana fisik tahun berikutnya. Pasal 10, peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 20 Februari 2023. Nah, untuk lampirannya, itu nanti teman-teman bisa download juga di internet. Itu kemudian untuk lampirannya bisa di-download nanti di lampiran 6. Untuk bagian kesehatan itu ada di halaman 2421. Ya, itu di bidang kesehatan nomor 3. Nah, bidang ketiga itu ada subbidang di akademik fisik penugasan bidang kesehatan. Terbagi menjadi 3, ada subbidang penguatan penurunan angka kematian ibu bayi dan intervensi stunting, kemudian bidang pengendalian penyakit, kemudian subbidang penguatan sistem kesehatan. Ini adalah kebijakannya. Oke. Sasaran, tujuan umum, tujuan khusus, sasarannya, ruang lingkupnya. Ya. Untuk penggunaan data fisik kesehatan tahun 2023 diarahkan untuk kegiatan yang pertama, yaitu subbidang penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting meliputi penguatan layanan maternal neonatal dan puskesmas, yaitu penyediaan alat kedawat darurat maternal neonatal dan USG 2 dimensi. Yang kedua, penguatan kapasitas rumah sakit mampu ponek, yaitu penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit mampu ponek. Kemudian ketiga, UTD yaitu penyediaan sarana UTD mobile dan alat UTD. Yang keempat adalah penyediaan alat surveillance gizi yaitu alat antropometri. Kemudian subbidang yang kedua itu subbidang pengendalian penyakit yaitu penyediaan peralatan pengendalian penyakit meliputi IVA kit, vaksin regenerator, sanitarian kit, hematologi analyzer, kemudian alat kimia darah. Yang ketiga, sebidang penguatan sistem kesehatan meliputi penyediaan puskesmas di kecamatan tanpa puskesmas, meliputi sarana prasarana, kemudian alat kesehatan. Kemudian ada penguatan layanan primer, yaitu peningkatan pustu, sarana prasarana, alkes, dan alat laboratorium puskesmas. Dan ketiga, pengembangan pustu, yaitu penyediaan sarana prasarana, peralatan pustu, postindu, lansia atau lansia kit, dan HB meter.
Yang keempat, pembangunan rumah sakit pertama, yaitu penyediaan sarana, prasarana, dan alkes. Yang kelima, pemenuhan layanan unggulan layanan kardiovaskular, yaitu penyediaan sarana dan alkes. Kemudian yang keenam, pemenuhan layanan unggulan layanan kanker, itu sama penyediaan sarana dan alkes. Yang ketujuh, yaitu penyediaan layanan unggulan layanan stroke, yaitu penyediaan sarana dan alkesnya. Kemudian penguatan layanan rujukan, yaitu penyediaan sarana, prasarana, dan alkes. Yang ke-10 adalah penyediaan labkesda menuju standar BSL 2, yaitu penyediaan sarana, prasarana, dan alkes. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi kabupaten kota meliputi sarana dan prasarana. Ya, kriteria lokasi prioritas yang sudah ditetapkan. Ini ya, ada kriteria aja ya. Apa aja kriterianya? Ada juga tata cara pelaksanaannya nanti gimana. Nanti teman-teman bisa baca ya semuanya. Di sini sudah lengkap lampirannya dan perpresnya nomor 15 tahun 2023. Ini nanti dimulai kalau untuk lampiran bidang kesehatannya dari halaman 2 di lampiran 6 ke halaman 2421 sampai halaman ini KB ya 3.2. Berarti sampai halaman 2531 untuk kesehatan. Nanti teman-teman yang
ada mendapatkan dana alokasi khusus fisik, bisa menggunakan ini menjadi pegangan atau pedoman dalam pelaksanaan ataupun pengadaan barangnya agar tidak melenceng dari lampiran atau ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, teman-teman, cukup sekian tentang dasar kita untuk menggunakan dana alokasi khusus fisik tahun 2023. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.